Wanita yang bernama Meg ini adalah seorang istri dari suaminya yang bernama Carlo. Di pagi hari, Carlo sangat menyayangi istrinya, rela bangun dari tidurnya lebih awal untuk membuat sarapan untuk istrinya tercinta. Karena terburu-buru, Meg hanya bisa mencicipi sedikit hasil masakan suaminya. Setelah itu, Meg tiba di mana tempat dia bekerja. Meg terlihat terkesan dengan salah satu pegawainya, dan Meg meminta pegawai itu mengikuti dirinya untuk menyiapkan alat-alat perangnya. Pwede po, saan po? Setelah mereka berdua menyelesaikan misinya, Meg kembali pulang ke rumah dengan menggunakan taksi. Di dalam taksi, Meg kembali terkesan dengan sopir yang berjiwa muda di sana. Meg meminta sopir itu berhenti sejenak dan Meg meminta untuk membantunya menjernihkan pikirannya yang tidak karuan. Pwede mo bang itabi muna kuya dun sa gilid? Sige po. Setelah sampai di rumah, Meg melihat Carlo yang sudah tertidur sebelum dia kembali pulang. Tidak lama kemudian, Carlo terbangun dan mengajak Meg begadang bersama. Akan tetapi, sepertinya Meg tidak terlalu bersemangat saat itu. Keesokan harinya, terlihat pikiran Meg sepertinya tidak bisa fokus dengan apa yang Carlo katakan padanya. Carlo berniat untuk mengajaknya makan malam berdua, tetapi Meg malah melamun dan tidak menghiraukan ajakan suaminya. Lalu kemudian Meg kembali dengan pekerjaannya yang sebagai manajer event organizer. Meg kembali berulah dengan menaruh simpati kepada salah satu pegawainya. Meg meminta pegawai itu untuk menemaninya ke kamar mandi, dan dengan semangat pegawai itu menemani Meg di sana. Setelah itu, sesampainya di rumah, Carlo sedikit kesal karena Meg tidak memberikan kabar kepada dirinya. Seakan tidak terjadi apa-apa, Meg dengan santainya langsung berbaring di tempat tidurnya. Di malam harinya saat Carlo sudah tertidur dengan nyenyak, Meg yang terjaga pada malam itu dengan nekat Meg keluar rumah meninggalkan suaminya untuk mencari lelaki yang dapat mengobati penyakit yang belum ada obatnya. Karena merasa sendirian di tempat tidur, lalu Carlo terbangun dan segera mencari Meg yang tidak berada di sisinya saat itu. Lalu kemudian Meg bertemu dengan sopir ojek offline dan Meg beralasan meminta untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Sopir ojek itu pun berhasil mengantarkan Meg ke dalam goa yang sangat dalam. Secara mengejutkan, kelakuan gila Meg diketahui oleh suaminya. Carlo yang berhasil menemukan istrinya di pinggir jalan bersama sopir ojek offline. Carlo pun tidak bisa menahan emosinya dan membuat sopir ojek itu lari ketakutan. Lalu kemudian Carlo membawa Meg kembali ke rumah untuk menanyakan alasan mengapa istrinya tega melakukan itu. Meg pun tidak bisa memberikan jawaban yang jelas mengapa dia bisa melakukan perbuatan gila itu. Meg bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apa yang telah terjadi padanya dia pun tidak mengetahuinya. Dan singkat cerita, Carlo yang tidak mau kehilangan istrinya, dia rela meredam emosinya dengan mengajak istrinya kembali di kehidupannya. Carlo pun berniat untuk mengajak Meg ke dokter untuk memeriksa kelainan pada dirinya. Dan di rumah sakit, dokter menyampaikan kalau yang dialami Meg dikarenakan Meg terlalu stres dengan pekerjaan dan atau mungkin dengan kehidupannya saat ini. Dokter meminta untuk Meg melakukan perawatan secara fisiologis dan spiritual. Setelah itu, sesampainya di rumah, Carlo berusaha memberikan semangat kepada Meg untuk bisa menghadapi masalah ini bersama. Layar berganti, terlihat Meg lebih bersemangat saat dia mengerjakan pekerjaannya.
Akan tetapi sepertinya penyakit Meg kembali kambuh. Meg kembali melihat salah satu pegawainya yang membuat hatinya bergejolak kembali. Dan beruntungnya sebelum Meg menghampiri pegawai itu dengan cepat, Carlo mencegah Meg dan membawa Meg kembali pulang ke rumahnya. Lalu kemudian suami istri itu telah hidup bahagia untuk selama-lamanya.